واسمعوا رجاءكم الله وعتيقوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا عليكم الدين. رب اهدنا لنا من حبل الخير ويخير مسيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala waskuruhu ala jami'i ni'amihi وعلى أقسامه المضرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسول النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها القادرون رحمكم الله، اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات في كل وقت وحين، وتقوى صيام لله الأولين آخرين وسيار المؤمنين ولسر المتقين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah dengan rajin mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di samping itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita selain hanya dengan niat yang ikhlas, hanya ingin keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali memandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang kecil, lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuji Allah sebagai wujud kesyukuran atas segala nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga. Besarnya tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan hati kita tersentuh tanpa terasa bibir kita tergerak untuk melantunkan takbir, takbir dan tahlil dengan khusyuk. Di pagi yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai bukti perasaan takwa kita kepada Allah. Kita agungkan namanya, kita gemahkan takbir dan tahmid, pernyataan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati menyentuh dan menggetarkan relung jiwa manusia yang beriman.
Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui mimbar ini khotib mengajak kita semua, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keagungan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasa kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Selanjutnya kita berdoa, semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kegigihan perjuangan beliau, dengan mengorbankan harta, tenaga dan jiwa, cahaya Islam dapat menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, saat ini seluruh umat Islam di bumi Allah ini sama-sama bergembira menyambut kedatangan Idul Kurban, hari raya pendekatan diri kepada Allah, Tuhan sekalian alam, tua muda, besar kecil, laki-laki, perempuan, semuanya memandangkan kalimat-kalimat suci takbir, takbir dengan penuh semangat dan kekhusyukan. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Di samping itu Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Korban itu sendiri artinya dekat, sehingga korban adalah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa penting yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Ismail putranya yang pada saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air yang kemari sambil lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang gersang dulunya sekarang kita kenal dengan Matatul Makarramah atas izin Allah yang mendatangkan rezeki dari berbagai penjuru, dan makmurlah tempat itu. Idul Adha yang kita peringati hari ini juga dinamai Idul Nar, artinya hari raya memotong korban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar dia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa ini dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni atbaqta fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Saya tidur nabi insya Allah minas sabirin. Yang artinya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu,
Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Setelah sampai di suatu tempat penyembelihan, dalam keadaan tenang Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga nanti menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya ayah tidak melihatku, sebab kalau ayah melihatku nanti akan merasa kasihan kepadaku. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asalah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihanku berjalan singkat, sebab sakaratul maut itu dahsyat sekali." Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu." Setelah Ismail putra tercinta diletakkan di atas batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban pengganti sang anak Nabi Ismail alaihissalam. Inilah sejarahnya pertanyaan korban di hari raya korban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan korban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan Idul Adha kali ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya, dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa telah kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Pengorbanan kita kepada menjalankan syariat agama, pengorbanan orang tua kepada anak maupun pengorbanan anak kepada orang tua. Pengorbanan memerlukan perjuangan yang besar. Hanya orang-orang bertakwa yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Di penghujung khutbah Idul Adha kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama ibadah Idul Adha membimbing umat manusia untuk mengenang kembali keteladanan 3 orang hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang kedua, dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bagi para ayahanda agar dapat melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab serta menjadi teladan bagi anak-anaknya. Yang ketiga, ketaatan Siti Hajar kepada Allah serta kepatuhannya kepada suami yang menjadikan dia dapat mengatasi segala masalah di hadapinya dengan baik. Yang keempat, contoh anak yang berbakti pada orang tua sekalipun harus mengorbankan diri sendiri bisa dilihat melalui kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang terakhir,
Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga terbentuk masyarakat dan bangsa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu membuka kita terus bersemangat rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan diiringi ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yanfa'u min zayyil ardi wa la fis samaa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu tawwabur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وجعلنا مولانا محمد وجعل من ديار أمتي ومن أهل شفاعتي برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله الذي أعطى الأمجاد والخزائن. أحمده سبحانه وتعالى واشكره على جميع نعمه الذي خلق وسوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمسك إليها من عذاب النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسابق الأمور. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله فيما أمر واتقوا عما نهى الله عنه وخبر. واعلموا أن الله تعالى صلى الله على النبي وديما وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأرضهم عن كل صحابة التابعين والتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلح جميع ولاة المسلمين واهلك الكفرة المبتدعة المشركين ودمر أعداءنا وأعداء دين على الكلمة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإنك سميع قريب مجيب الدعوات. تقاضى الحاجة يا الله تقاضى الحاجة يا الله تقاضى الحاجة يا الله. ربنا افتح بيننا وبين قلوبنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum